Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat seperti inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dengan kecerdasan, yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Karena dengan pembangunan manusia itulah kita akan mempunyai sebuah manusia-manusia yang produktif. Produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai sebuah daya saing. Kita harus membangun ini, membangun itu, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Masalahnya dari mana uangnya, dari mana sumber daya untuk kita pakai, untuk kita tumbuhkan kesejahteraan itu. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Tim pakar kami menggunakan angka 1.000 triliun yang hilang. 1.000 triliun saja sudah fantastis, sudah luar biasa besarnya. Disinilah rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota turun ke desa. Ya pemirsa, itu tadi ya debat capres visi misi di bidang ekonomi. Banyak komentar yang muncul setelah itu, ada yang mengatakan wah ini skornya 5-1, 6-1 seperti di Piala Dunia saja. Tapi kita akan mendengar ini pengamatan dari para tim sukses, juga nanti akan ada pengamat ekonomi yang bergabung bersama kita. Saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Pak Fuad Bawazir, tim kampanye Prabowo Hatta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini dan kemudian ada Pak Haryadi Himawan, tim kampanye dari Jokowi Kala. Selamat malam. Ya, ini kalau ke Pak Fuad dulu nih Pak, 6051 atau bagaimana pengamatan atas debat kemarin ini? Ya biarlah publik yang memberikan penilaian secara umum gitu ya, karena cuman saya melihat memang hal yang berbeda. Barangkali kalau Pak Joko Widodo mungkin pas itu kalau untuk perdebatan di soal pilkada gitu ya, bupati ataupun gubernur barangkali gitu, karena sifatnya itu lebih mikro. Kalau udah berbicara masalah perdebatan yang bersifat nasional, memang harus berangkat dari hal-hal yang sifatnya itu ya nasional. Ya, tapi meskipun Prabowo gitu mengatakan lebih makro begitu, mengungkap data-data, tapi seringkali kayaknya dipertanyakan ini data-datanya. Seperti yang disebutkan tadi, kebocoran ada 7.200 triliun tepatnya, atau kalau menurut perhitungannya 1.000 triliun. Ini valid tidak datanya, mengingat APBN kita 1.800 triliun kan Pak ya? Iya. Memang terus terang aja kalau kebocoran itu kita itu sudah jadi rahasia umum lah. Ya, bocoran kita itu besar.
Kalau di APBN sendiri juga cukup besar. Dari sudut spending, dari sudut pemasukan, saya terus saja waktu jadi Dirjen Pajak pun saya selalu meyakini bahwa kebocoran kita itu bisa sampai 50% paling tidak itu. Sebagai Dirjen pun saya mengatakan Ya, harusnya 50% 900 triliun ini ya, kalau 1.800 triliun APBN. Dari sudut penerimaan memang bocor, yaitu sebagian mungkin harusnya bisa diatasi, tapi sebagian memang belum bisa diatasi. Saya itu dalam proses untuk mencoba mengatasi itu ya, tapi dalam proses kemudian tuh saya yang terhenti, tapi kemudian yang saya tinggalkan juga tidak ada yang mengubah, dan itu yang paling aman sumber-sumber seperti itu. Tapi dari sudut spending juga kan kita sudah jadi rasio umum, sudut spending kita itu besar. Kemudian dari pemasukan memang banyak yang harus dibenahi, harus diakui. Misalnya laut kita ya, waktu itu saya pernah menghitung, mungkin angkanya sekarang tidak relevan, tapi saya kesimpulannya aja, masa untuk mengurus dari pemasukan waktu itu dari dunia kelautan kita kan besar harusnya ya, itu yang masuk uang dari izin-izin itu kapal-kapal penangkapan ikan asing misalnya, itu dengan biaya kita jagain itu nggak seimbang gitu, nggak masuk sama sekali gitu. Padahal orang mengatakan itu mestinya kalau zaman sekarang udah harusnya ribuan triliun kita bisa memanfaatkan, tapi itu kan penerimaan juga bocor ya. Itu banyak diambilin dari kapal-kapal asing gitu ya, yang tidak termasuk uangnya ke kas negara. Kemarin belum juga itu kan di hutan, di tambang, di macam-macam itu banyak gitu loh. Iya, yang baik. Orang tahu. Tapi tapi kalau kita bandingkan ini Pak Haryadi, kata Pak Fuad tadi ini Jokowi lebih level pilkada ini dalam penyampaian visi misinya, kurang makro, terlalu mikro menurut Anda Pak? Ya, jadi yang disampaikan Pak Jokowi itu membumi ya, bukan soal skala daerah, soal skala pusat, skala itu membumi. Jadi beliau bicara pembangunan karena beliau itu dari rakyat ya, dan pernah di bawah, jadi beliau realistis dengan asumsi-asumsi yang dasarnya adalah pengalaman empirik di lapangan. Kelemahan pembangunan itu biasanya itu asumsi-asumsi terlalu makro ya, sehingga justru tidak menyentuh persoalan-persoalan di lapangan. Memang yang diungkapkan Capres Prabowo tidak rasionalis. Ya, karena beliau makro, dia tidak di backup dengan data-data empirik yang ada di lapangan kan, seperti itu. Sehingga menverifikasinya seperti apa? Kalau itu asumsi-asumsinya ya secara teoritis mungkin tidak ada data lapangan, menverifikasinya juga susah juga kan. Dan ini terbukti misalnya kita sekarang itu GDP tinggi ya, Indonesia itu 10.000 triliun, tapi Gini rasionya 0,42. Berarti kan ada persoalan ketimbangan yang luar biasa. Ini kan kenapa? Jadi karena strategi pembangunan yang keliru kan, seperti itu. Ya, karena apa? Karena tidak melihat persoalan di lapangan, di akar rumput seperti apa masyarakat kan, seperti itu. Nah, ini lebih membumi itu perlu juga nih Pak Fuad ya, karena tadi itu perlu. Ini bukan soal membumi tidak membumi, kalau memang tidak secara policy nasionalnya, strategi makronya itu sudah salah, ke bawahnya lebih nggak bisa dijalankan lagi. Jadi makro benernya harus benar. Misalnya kalau bicara soal kartu-kartu gitu ya. Iya, kartu sehat, kartu pintar. Terus aja tuh di Jakarta juga kita tahu bermasalah sangat serius. Padahal Jakarta itu orangnya berpendidikan, kalau rumah sakit juga berdekatan, wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, orangnya pinter, bermasalah. Bayangin kalau kartu-kartu itu misalnya dibayangin di Indonesia kan yang begitu luas, boleh Aceh sampai Merauke segala macam, itu kan barang yang muskil dan gak jalan. Nanti malah objeknya habis buat membayar sistem gitu kan. Jokowi yang nggak realistis ini. Dan itu soalnya adalah soal-soal Pemda seperti itu. Ya, di Pemda mana yang udah bisa diterapin, itu memang soal-soal Pemda. Makanya telak juga waktu ada masalah-masalah yang bersifat Pemda itu kemudian dinasionalkan. Dan itu nanti kalau ditanya lebih lanjut bagaimana kaitan dengan BPJS itu kan yang sudah kemudian ada tanggungannya nanti di APBN ya, pendidikan jasa kesehatan gitu kan, jaminan sosial ke bidang kesehatan. Nah, ini menarik ini Pak. Jadi kan nggak klop ini kan. Nah, itu kalau di Jakarta saja itu bermasalah sangat serius, kartu-kartu itu tidak efektif terus terang aja itu ya, dan saya kira sebentar lagi juga itu mungkin akan bisa hilang atau mungkin akan diperbaiki total gitu. Lebih banyak retorika sekarang. Nah, itu bagaimana kalau mau dinasionalkan, kan nggak masuk akal. Nah, ini mungkin bagaimana nih Pak Haryadi? Iya. Jadi sebelum di Jakarta itu, waktu Pak Jokowi di Wali Kota Solo, beliau juga punya pelayanan kartu sehat Surakarta. Ini bagus di sana. Nah, kalau keberhasilan itu, maka beliau di-scaling up waktu beliau menjadi gubernur DKI. Lah, ini kalau dikatakan tadi tidak bermasalah, sekarang masyarakat mengakui ya. Kalau kita lihat kemarin saya di Car Free Day ketemu jamu gendong, kenapa kok saya tanya dia kok senang dengan Pak Jokowi? Karena dia sekarang berobat dengan kartu ini gratis. Itu
Itu yang ngomong itu Bang Jambu Gendong, bukan saya, seperti itu. Dan itu jelas yang ngomong. Ini kan satu. Ya mungkin dari salah satu sisi kita tahu di dalam aspek lain juga menuai banyak masalah juga nih, Pak. Ini program ini kan tentu akan diperbaiki terus-menerus, betul. Nah, kaitannya dengan BPJS ini hampir memang hampir jiwanya hampir sama. Namun ini kan ya akan disengeling up terus, akan diperbaiki Nanti terus. yang jalankan mana Pak? Kartu Jakarta Sehat atau BPJS? Ya nanti kita lihat yang paling baik, Pak, kan seperti itu. Ya, Pak. Nah, kalau BPJS itu memang kan sudah ada undang-undang, dijamin dengan anggarannya, begitu ya. Dan itu memang akan berjalan dengan sistem karena seluruh Indonesia akan memang menjalankan BPJS, gitu kan. Iya, tapi Pak Fuad, meskipun ini tadi terlalu mikro menurut Anda Pak Jokowi, tetapi sebaliknya Prabowo juga terlalu makro sehingga terkesan lebih retorika begitu, Pak. Bukan, memang kalau kita mengajukan, kalau presiden itu yang diajukan apa? APBN. Data APBN itu selalu pakai asumsi-asumsi makronya kan. Memang begitu. APBN ya asumsi makro, APBN nggak pakai asumsi mikro kan, begitu. Iya. Memang itulah. Kalau presiden membawanya APBN, kalau kepala daerah membawanya APBD. Tapi kita kan membahas Begitu, debat ini kan? ekonomi secara keseluruhan kan, bukan APBN saja begitu. Iya, kan, memang Pak? kalau presiden itu yang dibawa APBN. Nanti dia ke APBD memang dapat kucuran dari APBN, ya kan? Tapi yang dibawa dipertanggungjawabkan, diajukan oleh presiden bukan APBD, Ya. APBN dengan asumsi-asumsi makronya, kemudian ini besarannya seperti ini, gitu kan? Ya. Itu yang akan dijalankan. Ya, baik. Jadi nggak mungkin menjalankan Meskipun- APBD, tidak punya kewenangan untuk presiden membawa APBD. APBD itu urusannya gubernur dan bupati atau wali kota. Tapi tetap saja ini ya, untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di lapangan tetap presiden juga seharusnya memberi solusi juga dong Pak Fuad ya. Ya, maka saya kira itu solusi-solusinya itu adalah yang dikatakan bagaimana kemudian mendapatkan efisiensi dari APBN. Dan efisiensi APBN yaitu dari sudut pemasukan, itu bagaimana yang bocor di pemasukan dan bocor di pengeluaran. Untuk sebetulnya dengan kata lain dikatakan Pak Prabowo itu adalah reformasi APBN, itu sebetulnya dikatakan itu. Iya. Reformasi APBN supaya bisa mendapatkan satu penyisihan dana yang signifikan. Yang dana yang signifikan tadi itu terutama saya dengarkan semalam itu adalah untuk 3 hal, selain infrastruktur untuk meningkatkan daya saing itu, Baik. kemudian untuk pendidikan, kesehatan yang seperti itu. Baik, singkat ini Pak Haryani. Ada 2 hal yang ingin saya komentari. Jadi saya ini mantan birokrat dari bawah saya. Saya dari bawah sampai kepala KSI, pernah menjadi kepala perencana tingkat kanwil, saya pernah menjadi kepala biro perencanaan. Bapak sama Pak, saya juga dari Sama, bawah saya tahu sampai Bapak sampai pensiun. Nah, itu APBN ini banyak yang tidak tepat sasaran karena asumsinya di langit kan seperti itu. Makanya Pak Jokowi ini mengadakan suatu transformasi ya. Ini loh, contoh-contoh real di lapangan itu lebih gamblang sehingga publik itu lebih tahu, oh, antar APBN dengan kesejahteraan itu nyambungnya jelas. Kalau enggak nanti ini ada sesuatu disparitas, ada sesuatu gap. Ya, ini soal Serapannya juga ya nih. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi soal apa lagi tadi yang lupa sebelum APBN mengenai tadi kebocoran, Mbak ya. Ini saya kebetulan sekarang aktif dengan teman-teman NGO. Saya tahu sumber-sumber kebocoran itu kan tidak cash itu ya. Misalnya kalau di kehutanan itu illegal logging. Potensi ilegal itu dihitung menjadi kerugian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi agak sulit menghubungkan kalau kebocoran ditutup ini terus dirubah menjadi cash ya, dan setelah cash ini dijadikan sumber APBN. Ini nyambungnya belum, ini jadi retorika juga ya, karena sekarang sekian triliun padahal itu bukan wujud duit. Misalnya contohnya gini, illegal logging itu harusnya masuk pendapatan negara atau ini untuk masyarakat, tapi ternyata masuk di illegal loggers ya, orang-orang yang pembala itu Baik. seperti ini gitu. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Strategi kami mengandalkan atau mengfokuskan pembangunan pada sektor pertanian dahulu. Kenapa pertanian? Karena pertanian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pertanian bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat pula. Sebagai contoh, beras padi bisa dihasilkan dalam kurang 100 hari. Kedemikian juga jagung 120 hari.
Kemudian kita juga punya benih-benih yang unggul lainnya yang bisa kurang dari 1 tahun bisa banyak menghasilkan uang dan penghasilan. Oleh sebab itu ke depan, tadi sudah saya sampaikan, akan kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Kemudian yang kedua, juga akan kita berikan Kartu Indonesia Sehat seperti ini, yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Saya kira dukungan-dukungan seperti inilah, sistem seperti inilah yang diperlukan rakyat, bukan menganggarkan larinya bisa kemana-mana, tetapi kalau sistemnya yang dibangun itu akan memberikan jaminan bahwa anggaran itu sampai kepada masyarakat. Ya, itu tadi salah satu yang disampaikan oleh Jokowi ya. Saat ini juga bergabung bersama kita Ibu Nina Sapti Triaswati, pengamat ekonomi. Selamat malam, Ibu Nina. Iya, tadi kita ikuti ya tentunya Bu ya debat Capres tadi tentang visi ekonomi, salah satunya tentang anggaran tadi yang disebutkan ini Bu Nina. Memang seringkali anggaran tidak tepat sasaran. Kita tahu kadang-kadang di pemerintahan biasanya ya, kalau sudah akhir tahun semua ngadain seminar begitu, kenapa ngabisin anggaran katanya begitu kan. Ini menunjukkan betapa anggaran yang sudah dianggarkan itu ternyata tidak terserap sesuai dengan sasaran. Nah, kalau Anda melihat tadi debat Capres tentang ekonomi tadi, catatan Anda? Ya, Pak Jokowi benar bahwa itu memang harus sistem yang dibangun. Tapi kalau kita perhatikan ya, yang ada sekarang sistem sedang dibangun tapi belum sempurna begitu. Jadi bukan mulai dari nol sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di Kementerian Keuangan itu sistem yang katakan budgeting, procurement yang ada di LKPP sekarang gitu, itu sedang dibangun. Nah, itulah PR sebetulnya untuk mengintegrasikan ya, saya sangat setuju untuk itu. Tapi kalau di satu sisi kita lihat ke tempatnya Pak Prabowo tadi mengatakan pertanian, itu juga tidak salah. Karena memang pertanian kita sedang tidak bagus gitu ya, boleh dikatakan kita kekurangan dalam banyak hal. Kita impor beras, kita impor gula gitu. Jadi dua-duanya tidak mengatakan hanya satu kan, harusnya itu bersama-sama dibangun gitu ya. Jadi kalau kita lihat baik sistem keuangan anggaran tadi harus dibangun supaya katakan anggaran untuk pertanian tepat sasaran, tapi sistemnya sendiri di pertanian juga harus dibangun karena untuk memonitor betulkah beras itu ada begitu ya, itu kan harus dibangun sistem untuk. Tampaknya memang itu ya Pak Fuad yang dibutuhkan, karena kita kalau undang-undang, anggaran semua sudah ada anggaran, kadang-kadang dianggarkan cukup besar tapi seringkali tidak menunjukkan hasil karena tidak terserap dengan baik. Ya gini, banyak sistem yang sudah lama bolak-balik dibangun itu diakui juga. Sistem membangun sistem itu mahal, pakai anggaran juga itu mahal. Dan karena tidak sumber daya manusianya juga tidak begitu disiapkan dengan baik, banyak sistem yang kemudian menjadi mubazir di sini itu sering jadi rahasia gitu. Jadi memang harus dibangun bersama dengan orangnya, bertahap sesuai dengan kemampuannya. Ada sistem yang mungkin sudah bisa jalan di sini, begitu sampai ke daerah makin jauh dari Jakarta kadang-kadang juga makin sulit. Ya, seperti maaf ngomong, bukan ada maksud apa, itu kayak kemarin pembelian bis kan barang yang simpel tuh bis di Jakarta gitu kan, barang kelihatan di mata gitu kan, itu aja nggak bisa diawasi, itu katanya udah ada sistemnya segala macam, tapi bermasalah sangat serius kan, bisa bekas, karatan, meledak, bocor bulu segala macam, itu kan pasti masalah besar gitu. Artinya memang punya niat baik membangun satu sistem itu, siapin SDM-nya, siapin pengawasannya, itu memang harus bertahap sesuai dengan kemampuan pakai uangnya, apalagi kalau sudah sampai ke sifat nasional. Memang sulit ya Pak ya, tapi bukan tidak mungkin. Iya, dan semuanya itu memang dipersiapkan. Anggaran APBN itu pun dari mulai yang sangat simpel sekarang kan sudah semakin ya, tapi toh apa yang kita lihat daya serapnya bahkan sampai termasuk di DKI dan di APBD yang lain termasuk di APBN, daya serapnya juga masih ya rendah. Dan nanti pada akhir yang tadi katakan kalau udah Desember, wow, bikin seminar, bikin ini itu segala macam untuk ini kan. Karena APBN ini, saya terus terang aja sudah lama melihat APBN kita ini memang APBN yang sudah lama bodong. Kira-kira sudah mungkin 50 tahun. Udah busuk, bodong, mulai perencanaannya sudah banyak niat jelek dalam mulai perencanaan APBN kita itu. Direncanakan itu sebagian untuk dicuri, sebagian direncanakan untuk dimarkup, untuk difiktif, untuk segala macam kejahatan-kejahatan di APBN itu. Tapi saking lamanya APBN ini berjalan, mohon maaf kalau saya kasih contoh, Anda memasuki WC yang sangat bau, tapi karena Anda sudah lama
Jadi terbiasa. Terbiasa. APBN kita itu seperti itu sudah. Jadi Anda sepakat dong dengan visi Jokowi tadi untuk Seperti membangun itu. sistemnya ini? Memang APBN ini memang kita kan lagi bangun sistem itu, Baik. ya. Bangun sistem untuk memperbaiki itu sudah lagi dibangun, itu bukan sekarang, Oh, iya. bukan kayak main-main kartu-kartu itu udah bang jalan, itu nggak bisa kayak begitu, itu udah jalan sesuatu yang bertahap itu. Baik. Cuma memang ada substansi yang sangat serius, bocornya itu dari ya? dulu itu memang sangat signifikan yang saya katakan tadi, ibarat masuk WC yang bau udah lama keenakan, udah nggak kerasa itu salah, Baik. itu udah lama itu APBN. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan dengan siapa di mana? Ya, Pak Edi di Tangerang. Ya, silakan Pak Edi. Saya tadi malam mengamati debat capres ya. Pak Jokowi menawarkan 2 kartu ya, satu kartu pendidikan gratis, yang kedua ada kartu sehat. Sekarang kan sudah berjalan ke BPJS. Mestinya jangan ditawarkan lagi kartu-kartu yang lain lagi, sudah ada BPJS, tinggal itu aja disempurnakan. Yang terpenting menurut saya sebagai masyarakat di Tangerang itu pada umumnya adalah bagaimana caranya peningkatan pendapatan buruh, terutama bagaimana kita ciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Itu menurut saya. Terima Baik. kasih. Terima kasih ini ya Pak Edi. Ini silakan dikomentari Pak Haryadi. Ya, jadi tadi seperti yang saya katakan ya, kartu pintar, kartu sehat, ini kan ya memang misinya itu hampir sama dengan BPJS, tapi ini kan barang yang sudah berjalan juga ya. Ya nanti di dalam perkembangannya tentu akan dievaluasi juga mana yang paling baik, kan akan seperti itu. Karena BPJS ini juga belum ya. Ini hanya memang undang-undang sudah melindungi, namun kan bagaimana praktik kan belum. Nanti kan ini Sudah, sambil sebagian berjalan. sudah jalan, Pak, sudah jalan. Sebagian sudah jalan ya, tapi kan ini lebih duluan kan untuk kartu. Karena mulai dari Nasional Solo itu udah tadi, jalan. kartu pelayanan kartu Surakarta Sehat itu sudah dimulai dari Solo juga kan. Baik, tapi Bu Nina kalau disoroti tadi Prabowo juga menyoroti tentang kebocoran ini ya seringkali. Tapi yang di kebocoran bahkan sampai disebut 7.200 triliun segala macam. Tetapi sebenarnya kebocoran yang paling besar ini bukan tidak disebut oleh capres kedua-duanya. Ini tentang masalah kebocoran pajak ini, penerimaan pajak ini, Bu. Kalau Anda mengamati bagaimana? Iya, kalau kita lihat pajak itu sistematik gitu ya. Jadi systematic corruption itu kalau kita lihat dari wawancara yang waktu KPK menangkap beberapa oknum tersebut, itu sistematik dan itu PR-nya menjadi besar karena itu merubah budaya mindset gitu. Jadi saya setuju sekali bahwa pajak itu adalah area yang harus dikelola dengan sangat efisien. Salah satunya memang memakai alatnya itu komputer, tadi elektronik gitu. Dan saya perhatikan yang di DKI Jakarta itu sanggup menaikkan pajak karena mengubah sistem. Ya, jadi kenaikan pajak di DKI kan besar ya. Saya pikir anggaran 65 dari 50, jadi 15 sekitar 25-30% gitu ya, naik. Yaitu menunjukkan bahwa dengan mengubah sistem orang yang bertemu petugas pajak dengan klien dikurangi, maka akan menjadi penghasilan yang lebih baik buat negara ya, buat dalam hal ini DKI. Nah, ke depan memang untuk negara ini bagus. Tapi yang pengeluaran memang tetap perhatian juga tuh, harus diperhatikan. Procurement itu area yang bisa diakalin juga gitu. Jadi kalau kita lihat walaupun pakai tapi kan bukan masalah I-nya ya, bukan I-nya itu hanya memasukkan berkas, di luar berkas itu kan masih ada proses. Dan itu juga masih akan Celah itu juga harus celahnya masih diperhatikan ada. ya. Gitu, jadi kita sadar sekali itu bukan hanya alat ya, komputernya udah ada tersedia semua, cuman nanti proses pengawasan monitoringnya ya, karena itu diperlukan KPK tadi sebetulnya. Silakan ini Pak Haryadi. Ya, makanya kenapa beliau mengatakan revolusi mental. Nah, inilah persoalannya. Sebenarnya kan instrumen aja, tergantung mental dari yang melaksanakan. Itulah yang harus dibenahi dulu soal mental tadi. Makanya beliau katakan inilah mental yang harus dibenahi sehingga tool-tool yang sudah bagus tadi akan efektif kalau dengan revolusi mental tadi. Ya, ini Prabowo yang berulang kali mengusung tentang menyoroti masalah kebocoran ini ya Pak Fuad ya, tapi tidak menyebut secara spesifik ini kebocoran apa yang dimaksud, terutama tentang pajak ini tadi. Di APBN itu kan ada pos pemasukan. Tadi pertama belum Bu Dina sampaikan, saya katakan bocor di suka pemasukan yang harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, bocoran pajak kan. Bu Dina alhamdulillah memperkuat itu masalah kebocoran pemasukan. Kemudian juga kebocoran dalam penganggaran ya. Kemudian ada lagi kebocoran adalah dalam sumber-sumber yang seharusnya kita terima. Jadi untuk government barangkali ya revenue foregone yang harusnya diterima tapi nggak diterima. Yang tadi saya kasih contoh di laut, harusnya pemerintah mendapatkan bagian yang
lebih besar, di pertambangan pemerintah harusnya mendapatkan tambahan yang lebih besar, misalnya royalti yang 1% mencoba dinaikin jadi 3,75%, tapi kan nggak jalan gitu kan. Dan kayaknya nggak ada yang renegosiasi juga bagaimana gitu kan. Nah, banyak sumber-sumber seperti itu, hasil hutan juga banyak yang bocor, kemudian hutan-hutan yang kemudian juga memang tidak produktif, tidak jadi rasio umum, hutan-hutan tidak produktif itu banyak betul jutaan hektar, akhirnya mubazir juga kan, itu mesti bisa didaya gunakan. Nah, memang kebocoran itu memang banyak yang mesti bisa dibenahin, belum lagi yang langsung dari tangan birokrat. Misalnya kalau kita itu mau urusan dengan birokrat nih, IMB misalnya, dan usah jauh-jauh, IMB Jenderal Bangunan resminya itu murah. Orang jangan bayangin kalau IMB itu tertulis mungkin cuma 1 juta, jangan orang bayar 2 juta aja lumayan itu 100%. Enggak, bisa 50 juta, 100 juta. Bedanya itu. Berarti Anda setuju juga dengan II ini tadi itu ya? Ya, ini segala macam itu mesti dilaksanakan, itu diawasi. Gini, saya kasih contoh ya, perbaikan dulu. Ada pemikiran gini, tender. Sudah jadi semua orang dibuka tender, orang masukin tender kan. Wah, ini biar aman nih pakai tender, ada PP ini segala macam. Jalan aja itu permainan. Tendernya ada tender arisan, tender bohongan. Ini udah tender nih, ya kan? Kemudian nanti kalau udah masuk ke tender, kalau mau menangin, Rahma mau saya menangin nih, di dalam panitianya itu. Udah masuk semuanya, dibukain dalam. Rahma, kayaknya lu mesti masukin lagi. Lu udah mungkin dari depan situ aja, depan kamar situ lah. Masukin, nanti tipin dia, masukin, diganti, tukar. Nih, biar kamu ada saingan kamu gitu kan. Padahal udah tender tuh. Nanti hari-harinya dibuka, Pak, begitu semuanya, tender, Rahma menang. Baik. Setelah dibuka di dalam. Padahal kelihatannya tender. Iya banyak betul. Belum lagi yang tender dari dirinya atau temennya, grupnya yang namanya arisan, dikasih persen-persen. Itu juga menjadi PR juga ya nih. Iya, itu kan juga sistem. Kalau nggak ada pengawasannya dan perbaikan sistem itu juga bermasalah. Apalagi kalau penegakan hukumnya juga nggak justru jalan. Justru itu akar permasalahan dari tidak efisiensinya anggaran. Iya, itu anggaran satu permasalahan ya. Kemudian itu kan akan dibarengi dengan kebocoran. Belum yang sama sekali tidak tersentuh dalam satu sistem. Baik. Ya, jadi memang kalau yang udah masuk ke APBN kemudian bocor, orang mungkin bisa diterasir karena apa? Ada pemeriksaan BPKP, BPK, ada Irjen, mungkin kata. Tapi yang belum masuk ke APBN itu udah kebocorannya nggak pernah bisa tersentuh. Itu besar jumlah itu yang ribuan triliun. Belum masuk ke APBN. Belum masuk ke sistem. Nanti kita akan belum masuk ke sistemnya. Kita akan bahas lagi itu pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Prabowo, tadi Bapak kelihatannya banyak menyampaikan bahwa uang kita ini banyak. Tetapi kalau kita lihat dalam 2 tahun ini, kita mengalami yang namanya defisit perdagangan dan juga defisit APBN terjadi dalam 2 tahun ini. Apa yang salah menurut Bapak dalam hal ini? Terima kasih. Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Terjadi defisit perdagangan dan defisit anggaran justru yang saya sebut tadi, karena kekayaan negara bocor ke luar negeri. Ya, esensinya itu, Pak. Karena kekayaan negara keluar. Kenapa keluar? Karena sebagai contoh, kita punya persediaan crude oil, ya, minyak bumi sudah juga menurun. Kita tambah impor. Harga crude oil, harga minyak bumi naik di dunia, $100 per barrel. Jadi beban untuk impor kita sangat tinggi. Itulah terjadi defisit perdagangan. Defisit anggaran sama. Kebutuhan kita, janji-janji para pemimpin, sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu Bapak bilang ada anggarannya. Ya, anggarannya ujung-ujungnya kan dari APBN. Nah, APBN dari mana? APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara, dan kekayaan negara kita sekarang bocor, Pak Joko Widodo. Itu esensinya. Bu Nina, kalau menilai pertanyaan Jokowi tadi itu ya tentang defisit anggaran dan defisit perdagangan, ya. Catatan Anda bagaimana? Sangat menarik, karena yang dijawab oleh Pak Prabowo itu adalah stoknya yang hilang gitu. Jadi kalau kemarin ketemu
stok dari minyak yang dialihkan yang sebutnya tankernya milik Pertamina tapi dibawa keluar sebagian, pertanyaan kita berarti produksinya kan yang nggak terawasi dengan baik. Jadi stoknya tuh hilang. Yang tercatat itu yang sebagian kecil atau sebagian lah separuh. Kalau itu argumen dari defisit perdagangan karena berarti stok kita nggak cukup lalu kita impor karena stok kita yang hilang gitu loh kira-kira. Nah, kalau itu bisa dilakukan pengawasan dengan baik, saya sangat setuju, itu sangat efisien gitu ya, akan menjadi nggak perlu impor lagi. Kalau produksi kita itu benar-benar bisa naik dari angka 800.000 kisaran sekarang barrel menjadi. Tapi Anda sepakat inti penyebab defisit anggaran dan defisit perdagangan itu? Saya pikir kalau yang perdagangan ya itu ada kemungkinan penyelundupan yang harus diberantas, PR besar kita di situ. Tidak hanya terhadap oil ya, sebetulnya hutan juga begitu, illegal logging, illegal fishing itu ada di situ ya. Jadi itu satu area. Tapi yang defisit APBN ini PR-nya agak menarik ini. Kalau kita lihat di akhir tahun itu selalu kelebihan uang ya, tidak selalu ya, tapi dalam arti nggak bisa belanja uang. Jadi kalau diperhatiin belanja modal kita kemarin serapannya di kisaran 70%, berarti kita tidak mampu membelanjakan. Ya, ini menarik, di awal tahun kita katakan akan defisit, tapi di akhir tahun nanti justru kita kelebihan karena ada bagian yang nggak bisa kita disburse, gitu ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi berarti apa yang salah itu, Bu? Kemampuan kita untuk merencanakan yang tidak baik, ya. Berarti argumennya kan proyek nggak jalan karena lahan nggak bisa dibebaskan, karena ini, karena itu, begitu ya. Nah, tapi kan di akhir tahun kita harusnya udah estimate kalau gitu tahun depan ya nggak sebesar itu dong perencanaannya. Jadi kita bisa mengurangi anggaran sehingga nggak perlu defisit. Silakan Pak Haryadi. Ya, saya ingin APBN mengenai inilah. Karena apa? Karena kita tidak pernah mendengar suara rakyat. Nah, itulah dialog dengan rakyat. Jadi Ibu tadi mengatakan perencanaan tidak baik, tidak realistis. Karena tidak melihat persoalan di akar rumput itu seperti apa. Kurang belusukan. Tidak belusukan. Nah, inilah sebetulnya ini belusukan itu bukan hanya sekedar kelasnya wali kota. Itu memang pejabat itu ya tentu tidak akan presiden belusukan, tapi filosofi belusukan adalah mendengar dari rakyat. Inilah yang menjadi asumsi dasar untuk APBN supaya di dalam merencanakan itu benar. Ini zaman Pak Harto dulu juga belusukan kan Pak ya, lomba pencapir, temu desa. Kualitas itu Pak. Itu memang paham betul lah, itu kan lebih simbolik dan pencitraan lah soal-soal seperti itu, karena mekanisme yang ada itu adalah memang APBN maupun APBD itu transaksi antara pemerintah dengan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR ataupun DPRD. Untuk menjalankan pemerintah daerah itu dilaksanakan APBD. APBD di Indonesia itu rata-rata antara 80 sampai 90% itu dapat kucuran dari APBN, APBD kita itu. Tanpa ada APBN itu pemerintah daerah hampir seluruhnya itu kolaps, praktis gitu kan. Jadi APBN kemudian itulah jalan dari situ sebetulnya. Jadi Pemda-Pemda di Indonesia itu memang belum betul-betul bisa mandiri gitu kan, masih jauh lah gitu. Makanya yang namanya APBN maupun APBD yang disusun oleh pemerintah itu, saya tadi sudah mengatakan dan memang saya tahu, saya pernah memegang di dalam juga gitu. Memang sejak pertama itu saya bilang dirancang tidak cukup efisien, dirancang tidak cukup efektif, ya, dan itu akan banyak menimbulkan masalah. Tapi Anda sepakat tadi, menurut kata Pak Haryadi, bahwa harus lebih banyak mendengar kebutuhan rakyat sehingga bisa terserap dengan baik itu anggaran. Udah ketahuan apa yang dimasalahkan. Masalahnya ini adalah bagaimana political will untuk memperbaiki dari APBN itu. Misalnya saya kemarin pada mendengar statement bahwa yang namanya perbaikan jalan di Pantura itu kan disebut proyek abadi. Terus ada pejabat yang ngomong pembangunan jalan kayak gitu di seluruh dunia abadi, itu kan bohong betul itu. Pembangunan jalan di luar negeri yang waras, yang bener itu, jalan itu dibangun 15 tahun. Kualitasnya itu proyek-proyek itu standar 15 tahun. Ini kan 1 tahun dikerjain lagi gitu. Kok tega-teganya ada pejabat yang ngomong itu seluruh dunia kayak begitu proyek-proyek jalan abadi. Itu kan penipuan betul itu kan. Saya baca di running text begitu kan. Itu jalan itu 15 tahun. Sekarang kayak Jagorawi dibangun oleh Korea. Dulu jalan bypass Ahmad Jadi Jadi yang sekarang terpenting adalah bukan hanya sistem tapi juga political will-nya ya. Karena sistem dibentuk tentunya dengan political will pasti. Anggaran ini meliputi beribu-ribu item. Ya, mulai orang di pelosok pulau-pulau terpencil itu ada unit-unit pemerintah, ataupun yang lembaga non pemerintah semuanya itu sampai kecil di pelosok-pelosok tuh semuanya itu ada anggaran itu.
Jadi itu barang yang sudah berjalan. Jadi jangan dikira ada seorang gubernur, bupati ataupun seorang presiden kemudian baru mau belusukan itu sampai umurnya 100 tahun belusukannya nggak ketemu itu semuanya itu udah jalan, udah ngerti. Masalahnya itu adalah bagaimana itu disusun dengan benar, nggak ada fiktif, nggak ada yang markup, nggak ada yang apa. Ini, Pak. Aspirasi umumnya kita udah tahu gitu loh. Silakan. Gitu. Kita itu perlu trigger, perlu pengungkit ya. Jadi sekarang kalau rakyat sudah percaya, ya, oh ternyata pemerintah terbuka ya dengan mau mendengarkan rakyat, itu nanti mekanisme kontrol, mekanisme itu akan jalan. Ya, apalagi sekarang dengan civil society yang cukup maju ya. Ini arus ini akan ke bawah gitu loh. Ini sebetulnya tidak sederhana belusukan itu, karena ini sebetulnya mengekspresikan secara kolektif ya jiwa partisipasi dari masyarakat, dan itu akan disambut sekarang dengan masyarakat sipil yang ada di tengahnya akan bagus kan seperti itu. Nah, kalau pengontrolan kayak gitu terus terang aja ini sekali lagi nggak ada maksud apa. Kalau pembelian bis itu kayak kemarin nggak bisa dikontrol kayak gitu di depan matanya barang gampang bis jelas kayak begitu aja nggak bisa ketahuan, itu bagaimana itu belinya salah kayak gitu. Itu kan ada masalah yang serius gitu loh di soal-soal seperti ini. Jadi memang pengawasan di kita itu ya memang sistemnya itu pengawasan harus jelas dan memang harus juga selain pengawasan jelas itu anggaran itu harus rasional dari pertama itu. Saya kali yakin betul kalau nggak ada kayak reformasi anggaran pakai pentingkan mengubah semuanya dari awal, yang itu nanti akan membuat mungkin jutaan para pegawai akan teriak karena tiba-tiba dia akan tapi kalau mungkin kembali masalah bis itu Pak, tapi tampaknya bukan kali ini saja masalah bis itu kan sebenarnya dikorupsi dari gubernurnya siapa saja itu benar. Kebetulan Jokowi saja terbongkar kan. Bukan, maka dari itu sudah jadi yang tadi saya katakan maaf itu udah bau lama, udah borok lama gitu kan. Sehingga yang jadi bukan karena mungkin itu adalah sesuatu yang lebih banyak, masih lebih banyak slogan. Ya, lebih banyak slogan untuk pencitraan, ternyata itu memang banyak yang tidak efektif. Hati-hati dulu, jadi supaya jangan menyimpulkan terlalu menyederhanakan ini masalah. Ya kan, nggak gampang menata itu, nggak seperti yang dibayangin. Itu gampang lah 1-2 minggu kelar ini kelar, nggak gampang. Orang misalnya itu yang cerita Tanah Abang kemudian udah pada balik lagi ke jalan. Nah, itu sekarang tantangannya itu ya. Lagi kayak kita akan bahas itu lagi nanti Pak Fuad. Kita harus break dulu. Pemirsa, kami segera kembali. Jadi Saudara Jokowi, bagaimana dengan kontrak yang sangat merugikan kita tapi masih jangkanya masih sangat panjang ke depan? Apakah kita tunggu 20 tahun lagi sampai selesai dengan kehilangan nilai tambah kekayaan bagi bangsa Indonesia, atau ada langkah lain? Apakah tidak sebaiknya kita adakan perundingan ulang, kita minta renegosiasi? Apakah tidak lebih baik kita renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo untuk memberikan tanggapan mulai dari sekarang. Ya, saya ini kan belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kemudian jelas poin-poinnya ada di situ jelas, kemudian ada peluang untuk renegosiasi ulang, saya kira akan segera kita lakukan itu. Kalau kita misalnya di dalam kontrak itu jelas bisa kita beli sekarang, ya kalau kita punya kemampuan, BUMN kita punya kemampuan, kenapa tidak kita beli sekarang kalau memang itu secara hitung-hitungan menguntungkan. Ya, ini juga salah satu isu yang menarik ini ya Bu Nina, mungkin ditanggapi oleh Bu Nina dulu. Ya, kalau kita lihat itulah yang dilakukan pemerintah saat ini ya. Jadi terhadap Freeport, Chevron gitu ya, dan Newmont gitu hari-hari. Bukannya tambah diperpanjang Freeport, Bu? Justru itu poinnya, renegosiasi yang tadi dibicara tuh item-item apa yang bisa dinegosiasi ulang. Karena sebenarnya kalau menunggu sampai sekian tahun kan kita ruginya kelamaan gitu. Royalti yang harusnya dibayarkan 3,75 sekarang 1%. Nah, sekarang mau udah dibayarkan ke 3,75, itu contoh. Tapi diperpanjang kontraknya ini ya, Pak? Belum ada, karena memang bukan hak pemerintah saat ini memperpanjang, baru nanti pemerintah berikutnya. Pemerintah saat ini tidak
tidak berhak memperpanjang karena baru diperpanjang 2 tahun sebelum jatuh tempo. Ini contoh untuk Freeport ya. Jadi 2021, 2019 nanti berarti next presiden, siapapun yang jadi presiden. Nah, itu perlu keberanian dan kekuatan, artinya apa, kita harus tahan lah untuk bolak-balik gitu negosiasi. Saya pikir itu diharapkan dari siapapun presidennya gitu ya. Dan kita tahu bahwa bukan perkara sepele gitu ya. Baik, silakan Pak Haryadi. Ini ya, jawaban Pak Jokowi ini adalah jawaban negarawan. Bukan jawaban sekedar wali kota, gubernur, jawaban negarawan ya. Pertama, bagaimana beliau menyebutkan dengan konstitusi kan, bahwa semua kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kemudian pada waktu beliau didesak untuk bagaimana dengan kontrak yang masih berlaku tapi merugikan. Nah, kita ingat ya, filosofi kontrak itu adalah itikat baik ya. Orang membuat kontrak itu dasarnya adalah itikat baik. Nah, jadi beliau mengatakan kalau ada ruang terbuka itu bisa renegosiasi ya. Kalau nanti misalnya ternyata tidak adil ya, dan lagi acuannya tidak adil, itu berarti kan tidak etikat baik. Itu bisa dilakukan renegosiasi. Ini saya pikir jawaban yang cukup bijak ya, tidak langsung jawabnya iya atau tidak. Ini persoalannya memang persoalan yang dikatakan Ibu Rina betul, ini persoalannya serius dan sensitif karena menyangkut kepercayaan luar negeri, namun beliau juga tidak menutup kemungkinan renegosiasi sepanjang ada ruang ini. Saya pikir ini jawaban negarawan yang cukup baik. Silakan ya Pak Fuad. Ya, pertanyaan itu saya kira memang baik akan dihadapi oleh semua calon presiden. Dan memang pertanyaan itu Pak Prabowo itu nanya baik benar itu nanya, tapi sebetulnya udah 3/4 sudah dijawab sendiri tuh di elaborate. Pertanyaan itu dielaborasikan yang lama, yang begini merugikan apa kan sudah di rekonsiliasi, sudah kasih bocoran jawaban itu Pak. Jawaban itu setengahnya gitu, udah dijelasin persoalannya gitu, ngasih persoalan yang udah setengah dijawab terbuka gitu kan. Jadi memudahkan lah orang untuk menjawab bahwa itu memang harus dilakukan renegosiasi. Saya kira semua orang akan sependapat bahwa itu harus direnegosiasi. Yang repot itu kan kalau memang kemudian didiemin saja, kita harus melakukan. Nanti kalau sudah habis waktunya, itu sudah terserah, namanya udah habis, sudah selesai kan. Kita mau perpanjang nggak perpanjang itu udah tinggal selesai. Tapi kalau sekarang yang masih ada tapi dianggap itu merugikan, itulah yang dipertanyakan. Iya. Ya, baik. Kalau kita soroti lagi nih bahwa Bu Nina, salah satunya tadi yang disebut-sebut juga oleh Jokowi di beberapa kesempatan bahwa yang terpenting adalah tadi itu negara hadir begitu. Mungkin dalam hal itu entah dalam bentuk belusukan atau dalam bentuk pembentukan sistem. Nah, ini apakah menurut Anda memang itu yang dibutuhkan begitu? Iya, saya sangat sepakat bahwa negara harus ada pada saat dibutuhkan. Ya, tapi terlalu banyak negara atau terlalu sedikit peran negara itu juga berbahaya gitu. Kalau terlalu sedikit kita lose control gitu kan. Kalau terlalu banyak kita nggak bergerak gitu. Jadi di sini ada keseimbangan dan saya pikir ini harus dicari oleh masing-masing capres ya. Karena saya sadar sekali bahwa apa yang terjadi dengan Indonesia katakan 20 tahun terhadap kontrak-kontrak jangka panjang itu kan pertanyaan apakah negara hadir selama ini. Kok baru pada pemerintahan ini misalnya keras kekeh untuk kita renegosiasi, itu kan katakan baru 3 tahun terakhir ini gitu kan. Karena sebenarnya undang-undangnya sudah di-approve 2009 untuk apa? Baik. Untuk melakukan aturan-aturan perubahan. Undang-undang nomor 4 tahun 2009. Ya, jadi sudah ada aturan itu, implementasinya baru terjadi gitu. Baik. Jadi cukup panjang perjalanan. Kita harus break dulu nih, kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita ini di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement. Saya ingin ke Pak Haryadi dulu tadi ya, disoroti tentang pembentukan sistem oleh Jokowi. Tapi seperti kata Pak Fuad tadi, itu sesuatu yang tidak mudah. Salah satu contohnya menata Tanah Abang atau kalau urusan gubernur ya. Kemudian tadi itu ke kartu sehat, tentunya banyak masalah. Demikian juga bus tadi disoroti. Nah, ini tentunya merupakan PR yang akan dipertanyakan juga ini jika ini urusannya lebih luas menjadi negara begitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Bupati justru membenarkan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kenapa kita perlu menata sistem? Ya, tadi Bu Rina mengatakan menata sistem itu proses, tidak instan, harus dikawal. Nah, oleh karena itu landasannya adalah revolusi mental dulu. Ini tali temali itu juga ya, berkelindan juga antara revolusi mental, penataan sistem, dan ini menjadi satu kebulatan. Nah, inilah ya ini menjadi agenda 5 tahun gitu loh. Makanya beliau tidak langsung instan 5 tahun. Ya, diharapkan dengan 5 tahun itu juga belum tuntas. Pasti akan ada terus. Ini satu proses yang mungkin ya akan panjang. Namun ini harus dimulai dengan political will tadi. Contohnya tadi Waduk Pluit ya. Waduk Pluit itu berapa gubernur tidak bisa menyelesaikan Waduk Pluit, memindahkan pemukim-pemukil ya. Tapi zaman beliau bisa.
Ya, itu kalau nggak dikawal, nggak dijaga bisa balik lagi seperti kata. Iya, seperti di Tanah Abang ini katanya balik lagi. Ya, begitu. itu harus dikawal secara konsisten dengan seperti itu. Nah, inilah semua jajaran penyelenggara negara itu harus konsisten, harus semua mengawal dan mengawal sampai itu jadi. Itulah yang dikatakan revolusi mental dan penataan sistem. Iya, ini Pak Fuad mungkin kadang-kadang kalau disoroti tadi itu Pak Fuad menyoroti beberapa kasus mungkin secara hasilnya belum maksimal, tapi political will-nya yang penting ini sudah ada, begitu kan Pak ya? Yang penting dalam suatu seorang pemimpin adalah political will-nya. Iya, Dan praktek juga. political will harus ada, kemudian di support dengan sumber dayanya harus siap, harus ada. Kalau political will doang nanti berhenti, kemudian sumber dayanya, kemudian kepada bagaimana diimplementasikan, kemudian bagaimana itu diawasi pelaksanaannya, supaya selain efektif makin lama juga makin bisa disempurnakan. Yang saya senang ya, saya kira kedua capres tadi itu mengakui pentingnya peran negara, gitu, dan itu bukan sesuatu yang sukarela karena itu memang diatur dalam konstitusi kita. Apalagi di Indonesia ini, negeri di mana masih banyak rakyat yang belum beruntung, masih miskin, orang yang berpendidikannya rendah, jumlahnya masih banyak, kalau nggak ini dimakan sama yang besar-besar ini, ya kan, yang tadi menimbulkan ketimpangan segala macam. Di sini perlunya peran negara, baik peran negara langsung maupun peran negara melalui kepanjangan tangannya itu BUMN atau BUMD, ya, ataupun badan layanan seperti itu. Karena kalau tanpa ada peran negara ini, mereka yang tertindas akan semakin tertindas, akan semakin berat untuk bisa mengatasi kebutuhan kehidupannya itu. Jadi nah, sama peran negara capres nggak ada yang liberal ini ya? Ya kan, tinggal nanti kita mau lihat, karena ini begini, ini memerlukan negara secara langsung campur tangannya atau BUMN atau BUMD dan sebagainya, begitu kan. Kalau nanti kemudian ada yang berkuasa jualin BUMN lagi, itu kan berarti bohong. Hati itu, ya kan, tuh ngebohong aja, bilang begitu tapi ternyata yang berperan digunakan silangkat. Kayak Pak Prabowo tadi mengatakan petani itu akan disediakan benih unggul, tentunya dilengkapi dengan pupuk segala macam itu, ya. Itu jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang pada ngomong itu kenapa diurus pemerintah. Itu kan para kaum kapitalis dalam negeri maupun luar negeri yang memang mau bisnis itu kan bisnis raksasa itu, nyebar pupuk atau memproduksi pupuk dan benih. Mereka itu mau makan itu bisnis gitu loh. Jadi kemudian bisa aja mematikan Bulog, melemahkan Bulog perannya segala macam itu. Padahal itu barang-barang yang kebutuhan pokok itu masih perlu ada peran negara. Perlu intervensi ya, perlu sehingga tidak terus saja ada kelangkaan bawang, kelangkaan ini begitu ya. Itu kelangkaan pupuk juga. Iya, kelangkaan pupuk segala macam. Ini bagaimana? Ini memang perlu peran negara itu. Baik, silakan ini Bu Nina. Ya, tadi saya sangat sepakat bahwa perlu peran negara ya, dan juga perlu sistem. Tapi yang harus hati-hati, terlalu banyak peran negara dan salah arah itu bisa menjadi misleading, bisa mengacaukan sistem itu sendiri. Jadi yang kita khawatir, boleh peran negara tapi pengawasannya juga harus imbang. Jadi contohnya tadi kan ada KPK, itu sangat penting untuk melihat sistemnya, apakah korup atau tidak gitu kan. Dan juga kita harus sadar legislatif dan eksekutif itu sangat tergantung pada orang-orangnya nantinya. Jadi walaupun ada instrumen, tapi pemilihan orang-orang yang ada di kabinet, orang-orang yang bersih, yang dedikasinya tinggi, dan juga legislatif yang baru terpilih ini kan, itu juga harus dijaga dengan sistem yang baik. Ya, karena kita melihat keimbangan inilah yang akan membuat hasil lebih baik. Kalau tanpa keimbangan, yang terjadi nanti bisa menjadi sangat ekstrim, di satu sisi otoritarian, di satu sisi lainnya sangat liberal, melepas ke pasar gitu. Kita ingin yang imbang di tengah negara kita. Baik, terima kasih nih Bu Nina, Pak Haryadi juga Pak Fuad. Tampaknya kita cukup bersyukur ini jika kemudian dua-dua capres ini mempunyai visi misi yang baik, visi misi ekonomi yang baik, yang bukan neolib ya. Bukan neolib begitu ya Pak Fuad ya. Ini kalau memang semuanya demi rakyat, ini rakyat jadi bingung ini mau milih yang mana nih, nomor 1 atau nomor 2, tambah bingung saja ya. Tentunya nanti Anda yang menentukan pemirsa. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih ya.